Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Marani Aulia dengan NIM 1S1311098, Fakultas Teknik Universitas Sarwaleo, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu constraint layout yang mengacu pada website developer android.com develop UI. Linknya yang ini. Jadi langsung saja kita cari tahu mengenai constraint layout itu sebenarnya apa sih. Jadi constraint layout itu memungkinkan kita membuat tata letak yang besar dan kompleks dengan hierarki tampilan datar tanpa kelompok tampilan bertingkat. Yang ini mirip dengan relative layout, karena semua tampilan disusun sesuai hubungan antara tampilan yang setara dan tata letak induk, tetapi lebih fleksibel daripada relative layout, dan lebih mudah digunakan dengan layout editor Android Studio. Nah, semua kemampuan constraint layout tersedia langsung dari alat visual layout editor, karena API tata letak dan layout editor dibuat khusus untuk satu sama lain, yang kita dapat membuat tata letak dengan constraint layout sepenuhnya dengan menarik, bukan mengedit XML. Nah, halaman yang ini menunjukkan cara membuat tata letak dengan constraint layout di Android Studio atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya tentang layout editor, kita lihat membuat IO dengan layout editor. Nah, untuk melihat berbagai tata letak yang dapat kita buat dengan constraint layout, bisa dilihat di contoh tata letak batasan GitHub. Nah, untuk ringkasannya terkait batasan, jadi untuk menentukan posisi tampilan di constraint layout, tambahkan setidaknya satu batasan horizontal dan satu batasan vertikal untuk tampilan. Setiap batasan mewakili koneksi atau peralatan atau perataan dengan tampilan lain, tata letak induk, atau panduan tidak terlihat. Jadi, setiap batasan menentukan posisi tampilan di sepanjang sumbu vertikal ataupun horizontal. Jadi, setiap tampilan harus memiliki minimum satu batasan untuk setiap sumbu, tetapi seringkali diperlukan lebih banyak. Jadi, jika kita ingin melepas tampilan ke layout editor, tampilan akan tetap berada di tempatnya meskipun tidak memiliki batasan. Jadi, tindakan ini hanya untuk memudahkan pengeditan. Jika tampilan tidak memiliki batasan, saat kita menjalankan tata letak di perangkat, tampilan akan digambarkan di posisi 0 dengan sumbu koordinatnya yaitu 0,0, yaitu dalam hal ini di sudut kiri atas. Nah, pada gambar 1 bisa dilihat ini adalah editor menampilkan tampilan C di bawah A, tetapi tidak memiliki batasan vertikal. Tampilan C-nya ini di bawahnya A, tetapi tidak memiliki batasan vertikal. Yang ini kan begini horizontal. Nah, saat tata letak ini tergambar di perangkat, tampilan C akan sejajar secara horizontal dengan tepi kiri dan kanan tampilan A, tetapi muncul di bagian atas layar karena tidak memiliki batasan vertikal. Sedangkan untuk gambar 2, tampilan C kini dibatasi secara vertikal di bawah tampilan A. Ini dia dibatasi secara vertikal. Meskipun tidak ada batasan tidak menyebabkan error kompilasi. Layout editor menunjukkan batasan yang tidak ada sebagai error di toolbar. Nah, untuk melihat error dan peringatan lainnya, klik Show Warning dan Error, agar kita tidak kehilangan batasan. Nah, layout editor secara otomatis menambahkan batasan untuk kita dengan fitur Auto Connect dan Infer Constraint. Selanjutnya, di sini ada menambahkan constraint layout ke project kita. Itu dapat menggunakan constraint layout di project. Tetapi di sini kita sudah ada constraint layout-nya. Pada saat kita membuat new project, itu sudah langsung tampil filenya untuk constraint layout yang ini. Sedangkan untuk
mengonversi tata letak. Ini juga layout XML-nya itu sudah ada juga. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kita menambahkan atau menghapus batasan, yaitu untuk menambahkan batasan, kita dapat melakukan tarik tampilan dari jendela palette ke editor. Saat kita menambahkan tampilan di constraint layout, tampilan tersebut akan ditampilkan dalam kotak pembatasan dengan tuas mengubah ukuran persegi di setiap sudut dan tuas pembatas melingkar di setiap sisi. Jadi sini kita ubah di desain, kita ke desainnya. Jadi setelah kita membuat project itu sudah menampilkan tulisan itu Hello World. Yang mempunyai batasan kiri, kanan, atas, bawah, dan yang kalau kita jalankan, jadi tampilannya itu seperti ini. Baik, untuk yang tadi itu kita coba hapus ini. Ini peletnya, tinggal kita tarik, kita pilih mau pilih common text, ada button, width, layout, contains, helper, sama Google, dan legacy. Nah, jadi di sini kita bisa pilih, di sini saya pilih yang teks, lalu kita pilih yang text view. Ini kita tarik saja ke sini, lalu kita lepas. Nah, ini bisa diatur sesuai. Dan lalu kita tambahkan lagi text view. Nah, sini juga dia menambahkan image view. Saya pakai text view aja. Terus klik tampilannya untuk melihatnya. Kita klik. Nah, ini bisa ditambah. Kita lihat lagi, lakukan salah satu tindakan berikut. Klik tuas pembatas, kemudian tarik ke titik link yang tersedia. Nah, titik ini dapat menjadi tepi tampilan, tepi tata letak, atau panduan. Perhatikan bahwa saat Anda menarik tuas batasan, layout editor akan menampilkan ancur, koneksi, potensial, dan overlay biru. Jadi kita klik salah satu tombol Create a Connection di bagian layout jendela atribut seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Berarti kita klik salah satu tombol yang ini. Nah, ini ukuran ininya sebesar 178. Ini juga 35 dari sini ke atas ini. Lalu untuk ini 175. Yang ini yang dari sini ke bawah 552. Begitu juga yang ini. Nilainya 176, 106, 177, dan ini dari sini ke sini 35. Nah, selanjutnya, saat batasan dibuat, editor memberinya margin default. Nah, untuk memisahkan kedua tampilan tersebut, saat membuat batasan, ingat aturan berikut. Setiap tampilan harus memiliki minimal 2 batasan, yaitu satu horizontal dan satu vertikal.
yang kita hanya dapat membuat batasan antara tuas batasan dan titik link yang memiliki bidang yang sama, yaitu bidang vertikal sisi kiri dan kanan. Tampilan dapat dibatasi hanya untuk bidang vertikal lain, dan baseline dapat membatasi hanya untuk dasar pengukuran lainnya. Jadi setiap tuas batasan dapat digunakan hanya untuk satu batasan, tapi kita dapat membuat beberapa batasan dari tampilan yang berbeda ke titik link yang sama. Jadi kita dapat menghapus batasan dengan melakukan salah satu langkah berikut, yaitu klik batasan untuk memilihnya, lalu klik delete. Klik Ctrl Command di Mac OS atau acor batasan, batasan berubah menjadi merah untuk menunjukkan bahwa Anda dapat mengklik untuk menghapusnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Kita coba klik ini, yang ini kita klik, kita delete. Nah, itu bisa di delete. Oke, kita lanjut. Di bagian layout jendela atribut, klik ancor batasan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jika kita menambahkan batasan yang berlawanan pada tampilan, garis batasan akan terlihat seperti pegas yang menunjukkan gaya yang berlawanan. Seperti yang ditunjukkan di video 2, efeknya paling terlihat saat ukuran tampilan di setel ke fixed atau wrap content. Yang dalam hal ini, tampilan akan dipusatkan di antara batasan. Jika kita ingin tampilan merenggangkan ukurannya agar memenuhi batasan, yaitu kita mau mengganti ke match constraints. Jika kita ingin mempertahankan ukuran saat ini, tetapi memindahkan tampilan agar tidak berada di tengah, sesuai bias batasan. Nah, selanjutnya kita ke posisi duduk. Jadi, membatasi sisi tampilan ke tepi tata letak yang sesuai. Pada gambar 7 ini, sisi kiri tampilan berhubungan dengan tepi kiri tata letak duduk, tata letak induk. Sorry, maksudnya posisi induk ya. Jadi, kita dapat menentukan jarak dari tepi dengan margin. Nah, ini posisi batasan horizontal untuk induk. Yang ini posisi batasannya. Selanjutnya, perataan. Ratakan tepi tampilan dengan tepi yang sama dari tampilan lain, di mana di gambar 9, sisi kiri B diratakan dengan sisi kiri A. Jika kita ingin menyelaraskan bagian tengah tampilan, buat batasan di sisi kedua. Nah, kita dapat melakukan offset pada perataan dengan menarik tampilan ke dalam dari batasan. Misalnya gambar 10, menampilkan B dengan perataan offset 24 dp, offset ditentukan oleh margin tampilan yang dibatasi. Nah, kita juga dapat memilih semua tampilan yang ingin diratakan, lalu mengklik Like di toolbar untuk memilih jenis perataan. Kita lihat di sini. Yang ini bisa dihapus. Lalu, ini like-nya bisa diklik horizontal ataupun vertikal. Oke. Ada juga horizontal offset. Kita lihat. Yang dimana B ini antara A-nya dibatasi.
Selanjutnya, kita ke perataan baseline. Ratakan baseline teks tampilan ke baseline teks tampilan lain. Di gambar 11, batasan perataan dasar pengukuran. Ini garis pertamanya B dengan teks di A. Untuk membuat batasan dasar pengukuran, klik kanan tampilan teks yang ingin Anda batasi. Lalu klik Show Baseline, kemudian klik dasar pengukuran teks, dan klik garis ke dasar pengukuran lainnya. Kita pertama ratakan baseline teks tampilan ke baseline teks tampilan lain. Di gambar 11, garis B diratakan dengan teks A. Klik kanan tampilan teks, kita coba. Dikasih di kiri horizontal. Untuk menghorizontalkan, kita hapus yang bagian ininya, biar dia bisa horizontal. Kita klik kanan, kita klik kanan, show baseline, lalu klik dasar pengukuran teks, dan tarik garis ke dasar pengukuran lainnya. Klik dasar pengukuran teks, lalu tarik. Nah, coba yang ini, lalu kita klik ini. Nah, jadi seperti ini. Baik, kita sudah berhasil untuk perataan baseline. Selanjutnya dibatasi oleh panduan. Kita dapat menambahkan panduan vertikal atau horizontal yang memungkinkan kita membatasi tampilan dan tidak terlihat oleh pengguna aplikasi. Jadi kita dapat memposisikan panduan dalam tata letak berdasarkan satuan dp atau persentase yang sesuai dengan tepi tata letak. Untuk membuat panduan, klik Guide Lines di toolbar. Klik Guide Line di toolbar. Klik Guide Lines, lalu pilih yang ini vertical horizontal line, lalu klik add vertical guide line. Oke, sudah tadi. Atau add horizontal. Lalu tarik garis-garis putus-putus untuk mengubah posisinya, lalu klik garis putus-putus untuk mengubah posisinya yang ini. Lalu klik lingkaran di tepi panduan. Yang ini. Nah, ini ukurannya 41 dp. Nah, ini bisa disesuaikan saja. Oke,
Lalu dibatasi juga oleh barrier. Serupa dengan panduan, batasan adalah garis tidak terlihat yang dapat digunakan untuk membatasi tampilan, kecuali batasan tidak menentukan posisinya sendiri. Sebaliknya, posisi penghalang bergerak berdasarkan posisi tampilan yang ada di dalamnya. Ini berguna saat kita ingin membatasi tampilan ke kumpulan tampilan, bukan satu tampilan tertentu. Misalnya, pada gambar 13, tampilan C dibatasi ke sisi kanan pembatas. Batasan di sel ke N atau sisi kanan dalam tata letak kiri ke kanan. Untuk tampilan A dan tampilan B, batasan akan bergerak tergantung pada apakah sisi kanan tampilan A atau tampilan B adalah yang paling kanan. Nah, untuk membuat barrier, ikuti langkah berikut. Jadi, kita tambahkan dulu untuk C-nya. Kita pakai text view lagi. Ini A, ini B. Ini A, ubah dulu. Ini deh. Jadi text view kita ikuti caranya, klik grid lines di toolbar, lalu pilih vertical barrier atau horizontal. Nah, di jendela komponen tree, pilih tampilan yang diinginkan dalam batasan, lalu tarik ke dalam komponen batasan. Komponen tree yang ini. Oh, berarti ini kita hapus saja. Kita tambahkan saja sampai. Jadi kita bisa tambahkan sesuai. Pilih tampilan yang diinginkan dalam batasan. Yaitu C tadi ya. Di dalam batasannya kita pilih ini. Nah, lalu pilih batasan komponen tree, buka jendela atribut. Pilih batasan komponen di jendela atribut. Ini terus barrier direction. Ini kan jendela atribut. Barrier direction.
Kita klik ini, yang ini kita sesuaikan di sini. Barriernya. Ini barriernya. Kita setel barriernya ini. Sini sudah ID-nya barrier 2. Kalau di sini dia barrier direction. Nah, jadi sekarang kita dapat membuat batasan dari tampilan lain ke barrier. Nah, ada juga dapat membatasi tampilan yang berada di dalam penghalang terhadap pembatas. Jadi, dengan cara ini, kita dapat menyelaraskan semua tampilan dalam batasan satu sama lain, meskipun tidak tahu tampilan mana yang paling panjang atau tertinggi. Kita juga dapat menyertakan panduan di dalam batasan untuk memastikan posisi minimum atau untuk batasan. Selanjutnya, menyesuaikan bias batasan. Saat kita menambahkan batasan kedua sisi tampilan, kita dapat dan ukuran tampilan untuk dimensi yang sama adalah tetap atau konten gabungan. Tampilan akan berada di tengah antara dua batasan dengan bias 50%. Secara default, kita dapat menyesuaikan bias dengan menarik penggeser bias di jendela atribut, atau dengan menarik tampilan seperti yang ditunjukkan pada video ini. Jika kita ingin tampilan merengahkan ukurannya agar memenuhi batasan, ganti ukurannya menjadi match constraints. Kita lihat dulu videonya. Jadi videonya seperti itu. Kita coba ke implementasinya. Kita pilih yang image view. Kita tambahkan. Nah, ini bisa kita tarik ke sini. Di sini kita ukur dulu, kita masukkan 17. Jadi di sini ukurannya 17. Walaupun 170. Nah, ini yang dimaksud untuk menyesuaikan bias batasannya. Jadi selanjutnya menyesuaikan ukuran tampilan. Kita dapat menggunakan tuas sudut untuk mengubah ukuran tampilan, tetapi cara ini akan melakukan hardcode pada ukuran tampilan tidak akan diubah ukurannya untuk konten atau ukuran layar yang berbeda. Untuk memilih mode ukuran lain, klik tampilan lalu buka jendela atribut di sisi kanan editor. Jadi di dekat bagian atas jendela atribut terdapat view inspector yang menyertakan kontrol untuk beberapa atribut tata letak seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Yang ini hanya tersedia untuk tampilan dalam tata letak batasan. Jadi kita dapat mengubah cara perhitungan tinggi dan lebar dengan mengklik simbol yang ditunjukkan dengan info yang ketiga. Pada gambar 14, simbol-simbol ini mewakili mode ukuran sebagai berikut. Klik simbol untuk beralih di antara setelan ini. Jadi kita mau jelaskan dulu. Jadi saat menambahkan tampilan jendela atribut menyertakan kontrol ukuran rasio ukuran. Jadi untuk yang pertama itu yang ini. Jadi di sini itu ini adalah untuk menyesuaikan ukurannya. Yang di ujung sini. Lalu yang kedua menghapus batasan mode tinggi atau lebar. Yang kedua ini bisa menghapus batasannya. Yang ini maupun tinggi ataupun lebarnya.
Yang 4 ini bisa dihapus sesuai keinginan. Lalu yang ketiga ini adalah menghapus batasan mode tinggi ataupun lebar. Yang ini bisa dihapus. Ini tadi nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Ini nomor 3 yang bisa dihapus. Yang keempat, margin. Nah, ini untuk menentukan margin. Ini, marginnya berapa. Bisa disesuaikan. Ini juga marginnya. Yang ini dan ini juga. Lalu yang kelima ada bias batasan. Kita juga dapat menandai setiap batasan di layout editor dengan mengklik di daftar batasan. Yang ini bisa tandai juga mengklik ini. Ini bisa digeser-geser untuk menandainya. Selanjutnya yang keenam, ada layout editor dengan mengkliknya di daftar batasan. Yang ini bisa disesuaikan. Ada start, end, bottom, dan dimensi rasionya. Dan ini untuk rasionya bisa dipilih juga. Nah, selanjutnya untuk simbol-simbol ini mewakili mode ukuran sebagai berikut. Klik simbol untuk beralih di antara setelannya. Nah, jadi fungsi-fungsi yang kita tunjukkan tadi itu memiliki fungsi yang dimana yang untuk nomor 3-nya itu namanya itu fixed, yang menentukan dimensi tertentu di kotak teks berikut atau dengan mengubah ukuran tampilan editor. Dan yang nomor wrap kontennya itu tampilan hanya diperluas sebesar yang diperlukan agar sesuai dengan kontennya. Ada juga yang namanya layout restricted width, yang tetapkan ini ke true agar dimensi horizontal dapat berubah agar mengikuti batasan. Secara default, width get yang ditetapkan ke wrap content tidak dibatasi oleh batasan. Nah, untuk yang ukuran yang menit ini namanya match constraints. Nah, tampilan akan diperluas selebar mungkin untuk memenuhi batasan di setiap sisi setelah memperhitungkan margin tampilan. Namun, kita dapat memodifikasi perilaku tersebut dengan atribut dan nilai berikut. Nah, atribut ini hanya berlaku jika kita menetapkan lebar tampilan ke match constraints. Nah, di antaranya itu ada layout constraint width, yang untuk minnya diperlukan dimensi DP untuk lebar minimum. Dan ada juga layout constraint width yang max, ini memerlukan dimensi DP untuk lebar maksimum tampilan. Namun, jika dimensi yang diberikan hanya memiliki satu batasan, tampilan akan diperluas agar pas dengan kontennya. Menggunakan mode ini, pada tinggi atau lebar juga memungkinkan kita menerapkan rasio ukuran. Nah, selanjutnya menyetel ukuran sebagai rasio. Kita dapat menyetel ukuran tampilan ke rasio seperti 16:3 jika setidaknya salah satu dimensi tampilan di-setel ke match constraints. Klik aktifkan batasan rasio aspek. Info 1 pada gambar 14. Yang ini itu memasukkan rasio width height dalam input yang muncul. Jika lebar dan tinggi di-setel ke match constraints, Anda atau kita dapat mengklik toggle aspek rasio constraints untuk memilih dimensi mana yang didasarkan pada rasio lainnya. Nah, kita coba ubah menjadi 16:9. Kita setel rasionya, kita ganti 16:29.
Nah, itu dia lebarnya segini. Lalu kita dapat mengklik tingginya, kita ganti match contrast. Match contrast itu 0 dp, sebesar 0 dp. Lalu klik toggle aspek rasio contrast. Yang ini. Untuk 2 kali untuk menyetel lebar menjadi rasio tinggi. Seluruh ukuran ditentukan oleh tinggi tampilan yang bisa ditentukan dengan cara apapun seperti ditunjukkan pada gambar 15. Sini kita sudah ganti menjadi 16,9. Selanjutnya kita menyesuaikan margin tampilan. Agar tampilan memiliki jarak yang sama, klik margin di toolbar untuk memilih margin default bagi setiap tampilan yang dapat ditambahkan ke tata letak. Jadi setiap perubahan yang kita buat pada margin default hanya berlaku untuk tampilan yang ada tambahan sejak saat itu. Kita dapat mengontrol margin untuk setiap tampilan di jendela atribut dengan mengklik angka pada baris yang mewakili setiap barisan. Pada gambar 14, di mana info yang 4 itu menunjukkan margin bawah ditetapkan ke 16 dp. Nah, ini kita juga mau mengubahnya margin toolbarnya jadi 16 dp. Yang bagian ini kita ganti menjadi 16 dp. Maka di sisi ininya itu marginnya ukurannya itu terdapat 16 dp. Dari sisi ini ke ini jaraknya 16 dp. Semua margin yang ditaruhkan oleh alat ini adalah faktor 8 dp untuk membantu tampilan kita sejajar dengan rekomendasi petak persegi 8 dp desain material. Selanjutnya yaitu mengontrol grup linear yang dengan rantai. Rantai adalah sekelompok tampilan yang ditautkan satu sama lain dengan batasan posisi 2 arah. Tampilan dalam rantai dapat didistribusikan secara vertikal ataupun horizontal. Rantai dapat diberi gaya dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, spread. Tampilan didistribusikan secara merata setelah margin diperhitungkan. Ini adalah default-nya. Jadi, gambar 17 ini rantai horizontal dengan 2 tampilan. Ini untuk spread, ini keterangannya. Kita lihat contohnya. Kita lihat di sini, kita tambahkan dulu buttonnya, ada 3. Kita tambahkan dulu buttonnya. Ada 3. Jadi caranya itu dijelaskan dulu. Untuk split di dalam itu tampilan pertama dan terakhir dilekatkan ke batasan setiap ujung rantai dan tampilan lainnya didistribusikan secara merata. Nah, selanjutnya ada berbobot. Saat rantai ditetapkan ke split atau split dalam, kita dapat mengisi ruang yang tersisa dengan menetapkan satu atau beberapa tampilan ke match contrast atau 0 dp. Secara default, ruang didistribusikan secara merata di antara setiap tampilan yang diterapkan ke match contrast. Tetapi, kita dapat menetapkan bobot nilai untuk setiap tampilan menggunakan atribut, yang dimana atributnya itu adalah layout constraint horizontal weight dan layout constraint vertical weight.
Ini berfungsi dengan cara yang sama seperti layout wig dalam tata letak linear. Tampilan dengan nilai bobot tertinggi mendapatkan ruang paling banyak, dan tampilan yang memiliki bobot yang sama akan mendapatkan jumlah ruang yang sama. Nah, dikemasnya itu tampilannya bersama setelah margin diperhitungkan. Kita dapat menyesuaikan bias seluruh rantai kiri atau kanan, atau atas atau bawah, dengan mengubah bias tampilan head atau rantai. Nah, tampilan head rantai, yaitu tampilan paling kiri dalam rantai horizontal dalam tata letak kiri ke kanan, dan tampilan paling atas dalam rantai vertikal menentukan gaya rantai dalam XML. Namun, kita dapat beralih antara spread, spread above, dan package, dengan memilih tampilan manapun dalam rantai dan mengklik tombol rantai yang muncul di bawah tampilan. Nah, untuk membuat rantainya, yaitu lakukan tindakan berikut seperti yang ditunjukkan dalam video 4. Nah, kita sudah menambahkan tadi batanya 3. Lalu yang pertama kita lakukan, pilih semua tampilan yang akan disertakan dalam lantai. Kita pilih semuanya. Pilih dulu ini. Kita pilih. Lalu di kanan salah satu tampilan. Klik kanan. Lalu pilih jaringan bisnis. Kita lihat dulu. Chains. Kita pilih chains. Kita pilih create horizontal chain. Maka dia bentuknya seperti ini. Tapi jika kita pilih untuk create vertikal, dia bentuknya seperti ini. Wow. Kita pilih yang horizontal aja. Yang seperti ini. Nah, kita sudah membuatnya. Jadi ada beberapa yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan rantai. Tampilan dapat menjadi bagian dari rantai horizontal dan vertikal, sehingga kita dapat membuat tata letak petak yang fleksibel. Rantai hanya akan berfungsi dengan baik jika setiap ujung rantai dibatasi ke objek lain pada sumbu yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar 14 tadi. Meskipun orientasi rantai adalah vertikal ataupun horizontal, menggunakan salah satunya tidak akan meratakan tampilan ke arah tersebut. Untuk mencapai posisi yang tepat bagi setiap tampilan dalam rantai, sertakan batasan lain seperti batasan perataan. Membuat batasan secara otomatis. Daripada menambahkan batasan ke setiap tampilan, saat kita menempatkannya di tata letak, kita dapat memindahkan setiap tampilan ke posisi yang diinginkan di layout editor. Lalu mengklik Invert Constraint untuk membuat batasan secara otomatis, di mana Invert Constraint memindai tata letak untuk menentukan kumpulan batasan yang paling efektif untuk semua tampilan. Hal ini membatasi tampilan ke posisinya saat ini sekaligus memberikan fleksibilitas. Nah, kita mungkin perlu melakukan penyesuaian agar tata letak merespons sesuai keinginan kita untuk berbagai ukuran dan orientasi layar. Ada juga auto connect to parent, adalah fitur terpisah yang dapat kita aktifkan. Jika diaktifkan dan kita tambahkan tampilan turunan ke induk, fitur ini akan otomatis membuat 2 atau lebih batasan untuk setiap tampilan saat kita menambahkannya ke tata letak. Tetapi hanya jika diperlukan untuk membatasi tampilan ke tata letak induk. Auto connect tidak membuat batasan untuk tampilan lain dalam tata letak. Auto connect dinonaktifkan secara default, aktifkan dengan mengklik Enable Auto Connect to Parent di toolbar Layout Editor. Yang ini kita klik Enable ini, yang ini kalau begini dia ter-enable Auto Connect to Parent. Kalau begini dia disable. Jadi kita pilih Enable. Oke. Selanjutnya, kita membuat daftar dinamis dengan recycle view.
Recycle View memudahkan untuk menampilkan kumpulan data dalam jumlah besar secara efisien. Kita menyediakan data dan menentukan tampilan setiap item. Dan library Recycle View secara dinamis membuat elemen saat diperlukan. Sesuai namanya, Recycle View mendaur ulang elemen individual tersebut saat item di-scroll keluar layar. Recycle View tidak merusak tampilannya. Sebaliknya, Recycle View menggunakan kembali tampilan tersebut untuk item baru yang telah di-scroll di layar. Recycle View meningkatkan performa dan responsivitas aplikasi kita serta mengurangi konsumsi daya. Di sini terdapat catatan bahwa Recycle View adalah nama kelas dan library yang memuatnya. Di halaman ini, Recycle View di kode font selalu berarti kelas dalam library Recycle View, yang dimana terdapat kelas utama. Jadi beberapa kelas bekerja sama dengan daftar dinamis kita, di mana Recycle View adalah view group yang berisi tampilan yang sesuai dengan data kita. Jadi elemen ini adalah tampilan itu sendiri. Jika kita menamakan Recycle View ke tata letak dengan cara yang sama seperti menamakan elemen UI lainnya, jadi setiap elemen individual dalam daftar ditentukan oleh objek pemegang tampilan. Saat pemegang tampilan dibuat, tidak ada data yang didistribusikan dengannya. Setelah pemegang tampilan dibuat, Recycle View mengikat properti tersebut ke datanya. Nah, kita dapat menentukan pemegang tampilan dengan memperluas Recycle View holder. Nah, Recycle View meminta tampilan dan mengikat tampilan ke datanya dengan memanggil metode di adaptor. Tentukan adaptor dengan memperluas Recycle View adapter. Kita cari tahu apa itu constraint layout. Kita review kembali. Jadi constraint layout adalah Android.view view group yang memungkinkan kita memposisikan dan mengatur widget dengan cara yang fleksibel. Di sini diberikan catatan bahwa constraint layout tersedia sebagai pustaka dokumen yang dapat kita gunakan pada sistem. Android dimulai dengan API level 9 yang dimana dengan kata lain itu namanya Gingerbread. Oleh karena itu, kami berencana untuk memperkaya API dan kemampuannya seiring berjalannya waktu. Dokumentasi ini akan mencerminkan perubahan tersebut. Saat ini terdapat berbagai jenis batasan yang dapat digunakan. Di posisi relatif, margin, posisi terpusat, posisi melingkar, perilaku visibilitas. Ada juga batasan dimensi, rantai, objek pembantu virtual, dan pengoptimal. Nah, di mana perhatikan bahwa kita dapat memiliki ketergantungan melingkar pada batasan. Lihat juga di constraint layout params. Atribut tata letak. Nah, paduan pengembang, posisi relatif. Nah, pemosisian relatif adalah salah satu elemen dasar pembuatan tata letak di constraint layout. Nah, batasan tersebut memungkinkan kita memposisikan widget tertentu secara relatif terhadap widget lainnya. Kita juga dapat membatasi widget pada sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal, sisi kiri, kanan, awal, dan akhir. Sumbu vertikal, atas, samping, bawah, dan garis dasar teks.
Konsep umumnya adalah membatasi sisi tertentu dari sebuah widget ke sisi lain dari widget lainnya. Misalnya untuk memposisikan tombol B di sebelah kanan tombol A. Yang perlu dilakukan ini untuk bentuk codingannya. Ini memberitahu yang kita sudah buat tadi. Jadi ini memberitahu sistem bahwa kita ingin sisi kiri tombol B dibatasi ke sisi kanan tombol A. Batasan posisi seperti itu berarti sistem akan coba membuat kedua sisi berbagi lokasi yang sama. Nah, ini adalah daftar batasan yang dapat kita gunakan. Ada layout constraint left to off, layout constraint left yang left, right, top, top button, button top, button, baseline to baseline, start to end, start to start, end to start, dan end to end. Nah, mereka yang di atas itu semua mengambil referensi ID ke widget lain atau parent yang akan mereferensikan wadah induk, yaitu constraint layout. Di mana di dalamnya juga terdapat margin. Nah, jika margin samping ditetapkan, margin tersebut akan diterapkan ke batasan yang sesuai. Jika ada, sehingga menerapkan margin sebagai jarak antara sisi target dan sisi sumber. Atribut margin tata letak biasa dapat digunakan untuk efek ini, yang dimana ada margin start, margin end, margin left, margin top, ada juga margin right, ada juga margin button, ada juga margin baseline. Yang tadi kita gunakan margin baseline ya. Nah, perhatikan bahwa margin hanya bisa positif atau sama dengan 0 dan memerlukan dimension. Nah, margin saat terhubung ke widget gone jika visibilitas target batasan posisi adalah view gone. Nah, kita juga dapat menunjukkan nilai margin berbeda untuk digunakan menggunakan atribut berikut. Ada layout gone margin start, gone margin end, gone margin left, gone margin top. Nah, ini untuk penjelasan posisi pemusatan dan bias. Yang kita buat tadi, aspek yang berguna dari ini, constraint layout adalah bagaimana ia menangani kendala-kendala yang mustahil. Misalnya, jika kita memiliki sesuatu seperti, kecuali jika constraint layout ukurannya sama persis dengan button, kedua batasan tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Kedua sisi tidak dapat berada di tempat yang kita inginkan. Nah, apa yang terjadi? Dalam kasus ini, bahwa kendala bertindak seperti kekuatan berlawanan yang menarik widget secara merata. Sedemikian rupa sehingga widget akan dipusatkan di wadah induk. Hal serupa juga berlaku untuk batasan vertikal. Nah, untuk biasnya, itu default-nya ketika menghadapi kendala yang berlawanan adalah memusatkan widget. Tetapi, kita dapat mengubah posisi untuk mendukung satu sisi dibandingkan sisi lainnya menggunakan atribut bias. Seperti ini, misalnya sisi kiri dengan bias 30% dan bukan default 50%, sehingga sisi kiri dan lebih pendek dengan widget lebih condong ke sisi kiri. Ini visibilitasnya. Nah, untuk selanjutnya itu ketika kita melakukan recontent atau melakukan batasan. Jadi, jika sesuatu dimensi di setel ke konten dalam versi sebelum, dimensi tersebut akan diperlakukan sebagai dimensi literal. Artinya, batasan tidak akan membatasi dimensi yang dihasilkan. Meskipun secara umum hal ini sudah cukup dan lebih cepat dalam beberapa situasi yang mungkin ingin menggunakan wrap content, namun tetap menerapkan batasan untuk membatasi dimensi yang dihasilkan. Dalam hal ini, kita dapat menambahkan salah satu atribut yang sesuai. Nah, untuk dimensi match constraint, ini diatur ke match constraint, perilaku defaultnya adalah
Membuat ukuran yang dihasilkan mengambil sesuatu ruang yang tersedia. Yang beberapa pengubah tambahkan tersedia, ada layout constraint yang minnya, ini dapat dan hacknya itu yang untuk minimum itu akan menetapkan ukuran minimum untuk dimensi ini. Dan untuk yang max akan menetapkan ukuran yang maksimum untuk dimensi tersebut. Ada juga yang persen akan menetapkan ukuran dimensi ini sebagai persentase induknya. Nah, minimal dan max. Nilai yang ditunjukkan untuk minimal dan max dapat berupa dimensi dalam DP atau wrap yang akan menggunakan nilai yang sama seperti yang akan wrap konten dilakukan. Ada juga dimensi person. Ini digunakan jika kita ingin mengatur perilaku berikut. Dimensi harus di-setel ke match constraint atau 0 dp. Standarnya harus di-setel ke persen. Bentuknya seperti ini. Kemudian atur atribut layout constraint with percent atau hack persennya ke nilai antara 0 dan 1. Nah, rantai memberikan perilaku seperti kelompok dalam satu sumbu, horizontal atau vertikal. Sumbu lainnya dapat dibatasi secara independen atau berdiri sendiri. Membuat rantai, sekumpulan widget dianggap sebagai rantai jika dihubungkan bersama melalui koneksi dua arah. Kepala rantai dikendalikan oleh atribut yang ditetapkan pada elemen yang pertama rantai kepala, yaitu kepala adalah widget paling kiri untuk rantai horizontal dan widget paling atas untuk rantai vertikal. Nah, margin dalam rantai, jika margin ditentukan pada koneksi, maka margin tersebut akan diperhitungkan. Dalam kasus ini, rantai tersebar margin akan dikurangkan dari ruang yang dialokasikan. Gaya rantainya itu saat kita menyetel atribut atau pada elemen pertama rantai, seperti rantai akan berubah sesuai dengan gaya yang ditentukan. Di mana ini chain split, yaitu elemen akan disebar gaya default. Rantai berbobot yang mana akan membagi ruang yang tersedia. Chain split inside, titik akhir rantainya tidak akan tersebar. Chain packet, elemen rantainya akan dikemas bersama, atribut biasa horizontalnya atau vertikalnya, atau vertikal anak kemudian akan mempengaruhi posisi elemen yang dikemas. Ada juga rantai berbobot. Oke, baik, mungkin cukup itu saja. Selanjutnya, oke, baik, mungkin itu saja mengenai constraint layout. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.